Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanum Holidazia dengan NIM 22030174159. Di sini saya akan menjelaskan tentang teorema refleksi merupakan isometri. Oke, kita akan buktikan teorema refleksi merupakan isometri. Sebelum kita membuktikan teorema isometri, kita ingat kembali pengertian dari isometri. Dari suatu transformasi dikatakan isometri jika dan hanya jika setiap pasang titik P dan Q. Jadi isometri itu pasti ada dua titik, misal titik P dan Q. Oke, kita buktikan teorema refleksi merupakan isometri ini. Di isometri itu pasti punya dua pasang titik, misal titik A dan B, titik A, B. Refleksi itu kan pencerminan. Jadi kita akan buktikan bahwa AB itu sama dengan A aksen, B aksen. Kepentingan ambil barang AB, A aksen, B aksen, elemen B dengan A aksen merupakan pencerminan terhadap garis Q di titik A, B aksen merupakan pencerminan terhadap garis Q di titik B. Jadi kita akan buktikan AB sama dengan A aksen, B aksen. Oke, untuk kasus 1 A, B, elemen Q. AB elemen Q. Untuk pengumpulannya untuk kasus 1 AB elemen Q, berarti titik A dan titik B berada di garis Q, di sumbu pencerminannya. Maka pencerminan terhadap garis Q titik A sama dengan A aksen itu sendiri, sama dengan A itu sendiri. Ini juga berdasarkan definisi. Di definisi refleksi juga, definisi refleksi yang pertama mengatakan bahwa pencerminan terhadap garis Q di titik A sama dengan A itu sendiri jika A elemen Q. Maka untuk yang titik B juga, pencerminan terhadap garis Q di titik B juga sama dengan B aksen sama dengan B berdasarkan definisi. Maka AB sama dengan A aksen, B aksen berdasarkan langkah 1 dan 2. Berdasarkan langkah 1 dan 2, maka terbukti bahwa AB sama dengan A aksen, B aksen. Maka kasus 1 terbukti. Untuk teorema refleksi merupakan isometri ini ada 3 kasus. Sekarang kita lanjut ke kasus 2. Jika A elemen Q dan B bukan elemen Q. Jika A elemen Q dan B bukan elemen Q. Yang pembuktiannya pencerminan terhadap garis Q di titik A sama dengan A aksen, titik A aksen di sini sama dengan A itu sendiri. Pencerminan terhadap garis B di titik B itu sama dengan B aksen. Selanjutnya kita tarik garis antara AB dengan AB aksen, kita tarik garis. Oke, tarik garis. Tarik aksen. Maka pandang
Setelah kita tarik garis ini kan membentuk sebuah segitiga. Nah, di sini juga ada potongan ini kita kasih nama titik C untuk segitiga ABC dan segitiga AB aksen C. Jadi kedua segitiga ABC dan AB aksen C. Pada pencerminan, jadi jarak antar titik itu sama, jarak antar titik itu sama, dan jarak DC sama. Kemudian AC garis AC ini sama dengan AC sendiri karena berimpit, karena garisnya berimpit. Kemudian besar sudut ACB sama dengan besar sudut ACB aksen karena sudut siku-siku. Di sini diketahui sudut siku-siku. Kemudian BC sama dengan B aksen C karena sudut simetri. BC sama dengan B aksen C. Seperti definisi juga, jika G adalah cermin, jika garis G adalah cermin, suatu objek B, titik B ini dicerminkan ke G, jika dicerminkan ke G, maka jarak bayangan dari B aksen ke G, ke garis G, itu jaraknya B aksen C atau BC sama dengan B aksen C. Itu berdasarkan definisi juga, dan karena B aksen ini ketika ditarik garis ini sumbu simetri, jadi sumbu simetri terhadap garis G. Sumbu simetri B aksen berdasarkan definisi juga tadi. Jika berdasarkan definisi tadi dijelaskan, jika pencerminan terhadap garis G di titik A sama dengan A aksen jika A bukan elemen G. A bukan elemen G dan G merupakan sumbu simetri dari A aksen, maka G sumbu simetri dari B aksen ini. Kemudian segitiga ABC kompon dengan segitiga AB aksen C. Ini berdasarkan langkah 4, 5, 6. Berdasarkan langkah 4, 5, 6. Maka AB sama dengan AB aksen. B aksen berdasarkan langkah. Maka AB sama dengan A aksen B aksen berdasarkan langkah sebelumnya atau langkah 7. Maka kasus 2 ini terbukti. Oke, untuk kasus yang terakhir yakni kasus 3. Titik A dan titik B nya bukan elemen dari garis G. Berdasarkan definisi, jika pencerminan terhadap titik A maka sama dengan A aksen. Aksen di sini pencerminan terhadap titik B sama dengan B aksen.
Setelah kita garis garis A B aksen B aksen dan A ke A aksen B ke B aksen berdasarkan definisi, maka jarak titik A terhadap cermin sama dengan jarak titik A aksen terhadap cermin. Nah, karena ini berpotongan di garis G, B ke B aksen berpotongan di garis G, garis sembunyi ini. Misal kita ada titik di sini yang A aksen di sini berpotongan pada titik I, ini titik B. Kemudian jika ini kita tarik garis, titik B ini kita tarik. Selanjutnya kita tarik garis ke atas. Ini potongan di garis API. Ini kita sebut titik C di sini dan titik C, maka di sini ada titik C aksen. Setelah kita membentuk pencerminan titik A dan B, ini titik aksen dan B aksen, kita tarik garis. Di sini B aksen, B-nya kita tarik garis ke atas lagi. Di sini ada titik C, maka titik C pencerminannya titik C aksen, maka K C sama dengan Ki C aksen. Ini berdasarkan definisi refleksi. Dan Ki A juga sama dengan Ki A aksen. Ini berdasarkan definisi refleksi. Dan PB juga sama dengan PB aksen berdasarkan definisi refleksi juga. Oke. Yang belum diketahui ini AC. Oke. Kemudian AC ini AC sama dengan AQ dikurangi CQ. AC sama dengan AQ dikurangi CQ, dan untuk A aksen C aksen sama dengan untuk A aksen C aksen sama dengan A aksen Ki dikurangi C aksen Ki. Maka AC jika dikurangi A aksen C aksen sama dengan ini. AC sama dengan A aksen C. Jika AC sama dengan A Ki dikurangi C Ki dan A aksen C aksen sama dengan A aksen Ki dikurangi C aksen Ki, maka didapat A C sama dengan A aksen C aksen berdasarkan sifat transitif. Nah, di sini juga ada segitiga ABC dan segitiga A aksen B aksen C aksen. Dari segitiga ini kan sudah didapat tadi
AC sama dengan A aksen C aksen. Dari sifat yang transitif tadi kan sudah didapat AC sama dengan aksen C aksen. Kemudian kita perhatikan dari gambar ini kan kita perhatikan bentuk BC, C aksen, B aksen ini membentuk jajar genjang. Nah, kalau jajar genjang itu sisi-sisinya pasti sejajar, maka BC sama dengan BC sama dengan B aksen, C aksen. Kemudian maka besar sudut ACB sama dengan besar sudut A aksen, C aksen, B aksen berdasarkan maka besar sudut ACB sama dengan besar sudut A aksen, C aksen, B aksen berdasarkan teorema sisi subsisi. Maka segitiga ACB kongruen dengan segitiga A aksen, C aksen, B aksen. Maka segitiga ACB, segitiga ini kongruen dengan segitiga A aksen, C aksen, B aksen. Nah, karena dua segitiga ini kongruen, maka AB sama dengan A aksen, B aksen. Karena besar sudut ACB ini sama dan dua segitiga ini kongruen, maka AB terus garis AB sama dengan A aksen, B aksen. Maka kasus 3 ini terbukti.